Semangat pagi anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, ya. Saya harapkan kalian tidak bosan bertemu dengan Pak Heri pada video tutorial saat ini ya anak-anak ya. Jadi pada saat ini Pak Heri akan lanjutkan materi pembahasan kita. Kalau kemarin atau waktu yang lalu kalian sudah belajar tentang bilangan faktorial. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang kelanjutan dari materi itu, yaitu tentang permutasi. Nah, permutasi ini adalah mungkin materi yang baru untuk kalian karena ketika di SMP kalian belum mendapatkan materi ini. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa simak dengan baik ya, dan cermati setiap contoh yang diberikan sehingga kalian bisa memahami materi ini. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari definisi dulu. Ya, permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ada beberapa hal yang harus kalian cermati bahwa permutasi ini adalah banyaknya cara. Jadi nanti hasilnya berupa sebuah angka, sebuah bilangan ya anak-anak ya. Lalu ada juga n unsur yang berbeda. Jadi n di sini adalah unsur yang disediakan atau angka yang disediakan atau apapun juga yang disediakan yang nanti akan kita urutkan dalam urutan tertentu. Nah, dalam mengurutkan nanti akan ditentukan ada berapa unsur yang mau diurutkan. Itu nanti akan menjadi nilai R-nya. Ya. Nah, dan dengan catatan tidak ada unsur yang diulang. Ya. Ini pengertian seperti itu. Mungkin kalian kurang paham ya, tapi tidak apa-apa. Sementara kalian catat dulu definisi yang diberikan di sini. Ya, kalian catat dulu. Oke, kalian sudah catat ya. Sekarang kita akan lihat slide berikutnya. Ya. Nah, permutasi dari n unsur yang berbeda itu rumusnya seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, jadi ini dibaca permutasi ya. Jadi ini dibaca permutasi n unsur dan R unsur ya, jadi seperti itu ya, jadi permutasi NR ya. Nah, rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan n min R faktorial ya. Jadi di sini n-nya itu adalah banyaknya unsur yang tersedia dan R-nya adalah banyak unsur yang akan disusun. Nah, dalam hal ini nilai R-nya lebih kecil atau maksimal sama dengan n ya. Jadi R-nya tidak mungkin lebih dari n. Oke, ini mungkin bisa kalian pause dulu, bisa kalian catat dulu. Ya. Nah, sekarang contohnya sebagai berikut. Ya. Ada permutasi 10/3. Ya, permutasi 10/3, maka nanti nilainya sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 min 3 faktorial sesuai rumus yang sudah kalian catat tadi. Ya. Sehingga nilainya akan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial saja. Kita tidak usah tulis semuanya. Karena 10 min 3 faktorial nilainya sama dengan 7. Jadi nanti nilainya akan sama. Ini bisa kita sederhanakan. Dan nilainya ini salah ya nih anak-anak ya. Harusnya nilainya adalah 720. Begitu. Ya, demikian dengan contoh yang kedua. Permutasi 72 ya sama dengan 7 faktorial per 7 min 2 faktorial. 7 min 2 nilainya 5 berarti 7 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan sehingga nilainya menjadi 7 kali 6 saja atau sama dengan 42. Nah, coba untuk yang ketiga ini akan kita bahas bersama-sama. Permutasi 11/3. Maka nanti nilainya sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 11 min 3 faktorial. Atau sama dengan 11 faktorial sendiri adalah nilainya adalah 11 kali 10 kali 9 kali ya cukup sampai di sini aja sekali 8 faktorial. Karena apa? Karena 11 min 3 faktorial ketemunya sama dengan 8 faktorial. Sehingga ini bisa kita sederhanakan. Maka nanti nilai yang terjadi adalah permutasinya adalah sama dengan 11 kali 10 kali 9 atau 990. Begitu anak-anak. Ya. Nah,
Mungkin ini bisa kalian catat dulu, ya, sambil kalian cermati. Tidak usah tergesa-gesa, anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita hadapkan pada contoh soal berikut ini. Nah, disediakan angka ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari angka tersebut akan dibuat bilangan puluhan tanpa ada pengulangan angka. Berapa bilangan yang dapat dibuat? Nah, ini seperti soal, sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan dengan kaidah pencacahan data. Ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan kaidah pencacahan data, ya di sini ada dua bilangan, karena bilangan puluhan ada dua. Ya, ada dua bilangan puluhan. Nah, di sini bilangan pertama itu semuanya bisa masuk. Jadi 5 bilangan yang disediakan itu bisa masuk di sini. Nah, tetapi pada angka atau kotak yang kedua atau bilangan satuannya tidak bisa, karena bilangan yang sudah dipakai sebagai puluhan tidak bisa dipakai lagi di satuan. Ya, sehingga dengan demikian, ya, di kotak yang kedua kita hanya bisa menggunakan 4 bilangan saja. Ya, sehingga nilai total bilangan puluhan yang bisa dibuat adalah 20 hasil dari 5 kali 4 bilangan. Begitu. Ya. Lalu ini cara pertama, kita bisa menggunakan apa? Aturan perkalian. Nah, cara yang kedua, ini kita bisa menggunakan permutasi. Ya. Tadi angka yang disediakan itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 angka. Nah, 5 angka nanti akan menjadi nilai N. Hanya sama dengan 5. Sementara kita akan menyusun bilangan puluhan. Nah, kalian tahu bilangan puluhan maksudnya bilangnya ada 2. Ya, tidak ada puluhan terdiri dari 3 bilangan, tidak ada. Ya, puluhan itu terdiri dari 2 bilangan. Nanti ini menjadi nilai R-nya. Ya. Sehingga kalau kita tulis ya di sini diketahui angka yang disediakan ada 5, nanti menjadi nilainya. Sementara angka yang akan disusun ada 2, yaitu bilangan puluhan, nanti menjadi N, R-nya. Ya, sehingga permutasinya akan sama dengan permutasi 52. Ya. Hasilnya sama dengan 20, ya. Jadi sama sebenarnya. Mau pakai cara pertama atau cara yang kedua sama. Tinggal nanti pilihannya terserah kalian. Ya, mungkin semoga bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya ya, seperti ini. Sama seperti soal nomor 4. Jadi angka yang disediakan ada 5, 6, 7, 8, 9. Hanya yang ditanyakan adalah ada berapa bilangan ribuan tanpa pengulangan angka yang dapat dibuat. Ya. Mungkin untuk soal ini bisa saya tinggal untuk latihan kalian ya. Ini bisa kalian catat, lalu kalian pause dulu, kalian catat soalnya dulu. Nah, oke, sudah kalian catat ya. Lalu soal yang ke-6 pun juga demikian. Tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat dari kata CANTIK. Ya. Ya, untuk melatih kemampuan kalian, soal ini pun juga PR tinggal sebagai latihan kalian. Oke, bisa kalian catat dulu. Ya, sudah selesai ya mencatatnya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Materi berikutnya ini kita akan lanjutkan ya jenis kedua dari permutasi, yaitu permutasi yang membuat beberapa unsur yang sama. Jadi perhatikan, ada unsur yang sama di sini, ya, ada unsur yang sama di sini. Kalau tadi tidak ada unsur yang sama atau tidak ada pengulangan. Nah, contohnya seperti ini. Susunlah menjadi urutan yang berbeda dari huruf A, B, A, B. Ada berapa susunan yang bisa kalian buat? Nah, di sini kalau tadi ya dari kata ini CANTIK ini tidak ada huruf yang sama, tetapi pada masalah yang ada di sini ada huruf yang sama, di mana A-nya ada 2, B-nya ada 2. Nah, untuk mengatasi untuk mengerjakan soal atau tipe soal yang seperti itu, hurufnya sebagai berikut. Ya, P-nya sama dengan N faktorial per R1 faktorial kali R2 faktorial kali R3 faktorial dan seterusnya sampai dengan RK faktorial ya mestinya ya ini ya. Ditambahkan ya anak-anak ya. Nah, jadi RK faktorial. Ya, di mana di sini N-nya adalah unsur yang disediakan.
R1, R2, R ini adalah unsur yang sama. Ya mungkin kalian akan sedikit bingung, tapi tidak apa-apa, ini bisa kalian catat dulu. Mungkin dengan slide berikutnya kalian akan lebih jelas lagi. Ya, oke, kalian sudah catat ya. Sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, tadi kita lihat kata AB tadi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, AB ini dia memiliki 4 huruf. Ya, memiliki 4 huruf. Huruf A ada 2, huruf B ada 2. Nah, maka nanti permutasi yang bisa terjadi adalah 4 faktorial dari A-nya ini dibagi dengan 2 faktorial. Ya, karena ada 2 unsur dikalikan 2 faktorial karena B-nya ada 2 unsur. Sehingga kalau kita selesaikan ya 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, ini sama, bisa kita selesaikan dikalikan dengan 2 kali 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 2 kali 1 itu bisa menyelesaikan angka 4 menjadi 2. Sehingga nilainya menjadi 2 kali 3 atau sama dengan 6 susunan. Nah, apa aja toh Pak? Hasilnya sama dengan 6 susunan. Coba kita susun bersama-sama. Ya. Jadi, pertama, ya, 6 susunan itu pertama AB. Lalu yang kedua, ABBA, beda toh? 3 BA. Sudah ada berapa? 3 ya. Berikutnya BAAB 4, AABB, dan terakhir BBAA. Nah, coba kalau kalian bisa temukan susunan huruf yang lain selain dari 6 susunan ini, Pak Ari kasih hadiah nanti. Oke? Ya, ini. Ya, bisa kalian catat dulu ya. Sebelum kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ya ini. Contoh saya ketujuh ada kata mawar merah, MAWARMERAH. Nah, dari susunan huruf, dari huruf yang disediakan ini, ya, dari huruf yang disediakan ini, coba kalian buat susunan huruf yang berbeda. Ya, silahkan. Mau dibuat manual ya monggo, atau mau dihitung ya itu lebih bagus lagi. Ini Pak Edi tinggal sebagai latihan. Oke, nanti bisa kita diskusikan di grup WA nanti. Ya, bisa kalian catat dulu ya anak-anak ya. Ya, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, yang terakhir dari permutasi namanya permutasi siklik atau siklis ya, atau permutasi melingkar. Perhatikan definisinya. Jika ada n unsur yang berbeda, bisa disusun siklik melingkar, maka banyak susunan yang terjadi adalah ini, spesifik sama dengan n-1 faktorial. Ya, n-1 faktorial. Ya, ini bisa kalian catat dulu saja. Ya. Lebih jelasnya pada contoh berikut. Nah, contoh yang ke-8. Ada 6 peserta rapat yang akan menempati kursi bundar atau meja bundar ya, lebih tepatnya ya ini ya. Ini bukan kursi tapi meja. Ya, jadi ada 6 orang akan menempati sebuah meja. Mereka duduk pada mengelilingi meja bundar. Nah, tentukan banyaknya susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Ya, kurang gawean ya Pak ya, tidak apa-apa ini untuk melatih logika kalian. Nah, pembahasan sebagai berikut. Ya, tadi ada berapa orang? Ya betul ada 6 orang. Ini nanti menjadi nilai n. Ada 6 orang. Ya, mereka akan duduk pada sebuah meja bundar. Maka nanti susunan yang terjadi itu akan sama dengan ya P-nya. Ya tinggal 6 dikurangi 1 faktorial. Atau sama dengan berapa? 5 faktorial seperti ini anak-anak. Ya gampang kan? Nah, 5 faktorial berapa? Tadi di awal sudah kita bahas bahwa 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan berapa? Ya betul. Sama dengan 120. Jadi nanti ada 120 susunan yang bisa dibuat dari 6 orang yang duduk di meja bundar tersebut.
Gampang ya anak-anak ya ternyata ya setelah dikerjakan ya. Nah sekarang kita akan masuk pada contoh berikutnya. Ada ayah, ibu, dan 3 orang anaknya duduk mengelilingi meja bundar. Berapa susunan yang dapat terjadi jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Nah, jadi di sini ya ada beberapa kejadian yang khusus ya anak-anak ya, di mana ada ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Ini mereka akan duduk, tapi ketentuannya ayah dan ibu ini dia selalu duduk berdampingan, ya, tidak boleh disusuli anaknya. Ya ini hanya dalam soal ya anak-anak ya. Jadi ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Sementara 3 anaknya duduk di tempat yang lain. Ada berapa susunan yang terjadi? Nah, di sini karena ayah dan ibu, ya, jadi tadinya harusnya ada berapa nih? Ada ayah, ada ibu, ada 3 orang anaknya. Harusnya ada 5 orang. Nah, tetapi karena ada ketentuan bahwa ayah dan ibu itu harus selalu duduk berdampingan, maka ayah dan ibu ini dihitung 1. Ya, jadi sebenarnya 2 tapi ini dihitung 1. Jadi nanti N-nya bukan 5, tapi N-nya di sini nanti akan sama dengan 4 saja. Ya, N-nya sama dengan 4. Lalu bagaimana ayah dan ibu? Apakah ada pengaruhnya? Ada. Ya. Lebih jelasnya saya pakai visual di sini ya. Tadi N-nya ada 4 ya. Jadi ayah dan ibu dihitung 1. Lalu kemudian kalau kita lihat rumusnya mestinya kan P-nya langsung ini jangan buru-buru dihitung 4 dikurangi 1 faktorial gitu. Jangan. Ya. Ini kalau kamu ngitung seperti ini ya, ini nanti ini salah ini. Ya. Karena ayah dan ibu yang selalu duduk berdampingan ada pengaruhnya di situ. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya di sini. Nanti P-nya, ya, P sikliknya, ya, maaf ini, ya, P sikliknya itu nanti akan sama dengan ayah dan ibu sendiri tadi karena ada 2 orang, berarti nanti dihitung sendiri 2 faktorial. Sementara jumlah N-nya ada 4. Nah, N-nya 4-nya masuk di sini. 4 kali 1 faktorial. Ya, seperti itu. Nah, 2 faktorial sendiri itu kan sama dengan 2 kan. 2 kali 1 ya sebenarnya ya. Nah, sementara 4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1. Sehingga nanti kalau ini kita kalikan, maka akan ketemunya 12. Ada 12 susunan tempat duduk yang bisa kita atur seperti itu anak-anak. Agak kompleks ya, tapi tolong kalian pahami pelan-pelan penjelasan dari Pak Eri tadi. Kalau belum jelas, ulangi lagi. Oke? Ini bisa kalian catat dulu, ya. Bisa kalian catat dulu. Kalian pause dan kalian catat dulu. Nah, begitulah anak-anak pertemuan kita pada saat ini. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan berkah. Dan saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing. Tetap kalau keluar rumah memakai masker. Ketika pulang dari bepergian harus cuci tangan, cuci kaki menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Dan ketika dimanapun atau dimanapun kalian berada, physical distancing harus kalian jaga dengan baik supaya kita terhindar dari virus yang saat ini sedang mewabah di sekitar kita. Baik, demikian pertemuan kita pada saat ini. Salam sehat dari Pak Heri. Semangat pagi.